Menjadi seseorang anak kos tentunya bukan perkara mudah, bukan? Terlebih bagi kamu yang baru pertama kali hidup sendirian, jauh dari rumah dan keluarga. Tentunya kamu dituntut untuk hidup mandiri, Tribuners. Momen awal bulan pastinya menjadi momen membahagiakan, bukan? Pengen beli ini, pengen beli itu, jajan ini, jajan itu, nongkrong di sana atau di sini, seolah bukan menjadi masalah ketika uang saku sudah berada di genggaman tangan. Namun, gak jarang nih ya, biasanya kelaparan mata ini ya, lapar mata ini menjadikan kamu jadi ngos-ngosan di akhir bulan. Wah, ini memes banget ya waktu ngekos dulu, karena pas awal-awal bulan dapat kiriman duit tuh pasti kayak udah memplanning mau beli ini, mau beli itu, kayak gitu. Tapi nanti pas udah akhir bulan, ya udah di kosan aja, masak telur, masak mie, kayak gitu, Tribuners. Memastikan dompet tetap sehat hingga akhir bulan bukanlah suatu yang mudah ya, Tribuners. Nah, berikut ini ada 5 tips efektif mengatur keuangan untuk anak kos supaya tetap aman hingga akhir bulan. Yuk simak dan terapkan. Yang pertama ada membuat perencanaan keuangan dari evaluasi pengeluaran bulan lalu, Tribuners. Hayo, pada sudah membuat jumlah keuangan belum nih? Atau jurnal keuangan kalian. Jadi keuangan kalian tuh dijumlah dulu, baru nanti disusun di dalam jurnal, Tribuners. Memiliki jurnal keuangan ini sangat membantu ya, terutama untuk cek dan balance antara pemasukan dan pengeluaran kamu di bulan lalu. Selain itu, adanya jurnal keuangan ini juga menjadi rekaman data pengeluaranmu dan tentunya sebagai bahan evaluasi untuk membuat perencanaan keuangan atas uang sakumu. Jadi nggak ada lagi pertanyaan, uangku kok udah habis ya bulan ini, kok udah habis ya di tanggal ini, kayak gitu. Nah, memiliki rekaman pemasukan dan pengeluaran sangat membantu untuk menjaga kesehatan dompetmu dan menentukan jenis kebutuhan pengeluaran mana yang harus dikurangi, ditambahkan atau bahkan dihilangkan selama 1 bulan ke depan. Pastinya ini sangat membantu perencanaan keuangan kamu, bukan? Yuk mulai tertib untuk membuat jurnal keuangan, Tribuners. Banyak banget manfaatnya. Yang kedua, ada bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kadangkala muncul perasaan menyesal karena sudah membeli barang-barang yang cukup menguras kantong dan ternyata nggak terlalu bermanfaat. Nah, untuk membantu kamu membedakan antara kebutuhan dan keinginan, kamu bisa membuat list skala prioritas. Menentukan skala prioritas kebutuhan ini juga menjadi salah satu kunci untuk menjaga kesehatan dompetmu loh, Tribuners. Di awal bulan, biasakan untuk membuat list semua kebutuhanmu di bulan ini. Lalu, urutkan dari yang paling penting hingga yang sekedar keinginan saja. Ingat, awal bulan seringkali menjadi momen lapar mata. Jadi, selalu pertimbangkan kemana yang menjadi kebutuhan dan keinginan. Yang ketiga ada sisihkan sebagian uang sebagai dana darurat. Ini kalau kita jaga-jaga lagi tiba-tiba sakit atau ada iuran apa kayak gitu, Tribuners, karena nggak akan terduga ya kita itu kalau kebutuhan darurat, bahkan sampai sekarang pun, sampai kita udah nggak ngekos pun masih sering banget kayak gitu. Memiliki dana darurat amatlah penting, apalagi di masa pandemi yang sangat tidak menentu ini. Dengan adanya dana darurat, kamu tak perlu kelimpungan ketika tiba-tiba membutuhkan biaya-biaya yang tak terduga. Keperluan yang tak terduga ini jadi perlu mengganggu anggaran bulanan yang sudah kamu buat tadi. Tentunya besaran persentase uang saku yang akan kamu sisihkan guna dana darurat akan sangat berbeda-beda, Tribuners, tergantung dari kemampuan masing-masing. Namun, berapapun jumlahnya yang akan kamu sisihkan, kamu harus tertib dan konsisten di setiap bulannya ya. Yang selanjutnya ada terapkan batas pengeluaran harian kamu. Selain anggaran bulanan, kamu juga perlu mempertimbangkan untuk membuat budget harian. Tujuannya agar manajemen keuangan kamu jadi lebih detail dan uang saku bulananmu nggak gampang bocor. Tentukan besaran uangan jajan harianmu sebagai kontrol pengeluaranmu. Jangan lupa untuk menyesuaikan besarannya dengan kebutuhan harianmu, Tribuners. Selalu buat rekaman pengeluaran tiap harinya, dijamin gak ada lagi pertanyaan, loh kok uangku udah tinggal segini aja nih, buat apa aja gitu. Kadang-kadang kalau kita pakai uang itu, kita sering amnesia, Tribuners. Gak tahu ya itu amnesia berlaku untuk semua orang atau memes aja, tapi kalau memes biasanya amnesia, kita habis kalap beli apa gitu, lupa besoknya kita beli apa gitu. Nah, yang terakhir ada memiliki penghasilan tambahan. Di era modern ini pastinya akan ada banyak cara untuk mendapatkan tambahan uang saku selama kita aktif berusaha untuk mendapatkan peluang itu. Salah satunya dengan bekerja sebagai freelance atau bekerja paruh waktu. Mulai gunakan waktu-waktu luangmu untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti mencari koneksi, menambah pengalaman, hingga bekerja, Tribuners. Di internet ada banyak situs-situs yang menyediakan pekerjaan-pekerjaan lepas yang pastinya tidak mengganggu jadwal kuliahmu. Ada ragam pekerjaan yang ditawarkan mulai dari menulis, desain, hingga menjadi penerjemah bahasa.
Pastinya tambahan ini akan sangat membantu dompetmu, aman dan tidak hanya mengandalkan uang saku dari orang tuamu aja ya. So, itu tadi Tribuners cara kalian memanage uang sebagai anak kos ya. Perlu diterapkan karena itu adalah tips-tips yang bisa menolong kamu dikala kalian benar-benar nggak bisa mengatur keuangan kamu dengan baik, begitu. So, waktunya Memes undur diri dulu Tribuners. Jangan lupa terus dengerin Tribunnews Podcast di Spotify dan YouTube channel tribunnews.com ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.